Nah ini. Oke. Selamat pagi Sagi. Pagi. Minggu 30 Maret 2025. Thank you Gea. Pengajaran hari ini saya beri judul Berika Maths. Jelas bukan bahasa Inggris, jelas bukan bahasa Indonesia, jelas bukan bahasa Jawa juga. Ya. Ngomong-ngomong, Purim baru saja kita lewati beberapa minggu lalu. Berapa banyak yang setuju musim Purim kita kali ini luar biasa? Ya. Tidak hanya merayakan hari rayanya, di dalam masa Purim Tuhan izinkan untuk kita mengerti dan mengenali apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup kita ini. Bentar, tulisannya kurang gede, nggak kelihatan ya, Bapak udah tua. Kegelapan mencoba untuk membinasakan terang, tetapi terang tetap bertahan dan terang tetap menang. Gimana kabar terangmu hari ini? Separuh aja yang bawa terangnya. Gimana kabar terangmu hari ini? Mari kita mulai dari sini, Keluaran 12. Keluaran 12. Oh, kamu punya catatan ya. Ayat 15 yang sudah dapat katakan amin. Saya coba pelan-pelan aja. Karena kalau nggak pelan berarti cepat. Ayat 15 Keluaran 12, beginilah firman Tuhan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus diapain? Dilenyapkan dari antara Israel. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara adalah masa di antara Purim dan Passover. Kita memasuki masa itu. Kedua hari raya yang penting bagi umat Tuhan, yaitu Purim dan Passover. Setelah Passover akan diadakan, ada hari raya roti tak beragi setelah Passover. Ya kan? Kalau kita sadari antara Paskah dan roti tak beragi itu hampir tidak ada pemisahannya. Mereka kayak kesatuan yang tidak ada pemisah besar. Bahkan begitu Passover selesai langsung hari raya tak beragi dimulai. Kedua hari raya ini, Passover dan roti tak beragi seperti sebuah kesatuan. Bahkan di dalam Passover juga mereka sudah mulai nggak boleh ada raginya. Gitu. Sehingga yang terjadi adalah di dalam budaya dan kebiasaan Yahudi sampai hari ini, mereka melakukan persiapan roti tak beragi itu sebelum Passover bahkan. Karena nggak sempet, nggak ada jedanya itu. Persiapan apa yang mereka lakukan? Selain persiapan domba Passover dan juga Passover Seder, ya makanan-makanan Passover, ada persiapan lain yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara. Persiapan ini disebut Berika Maths. Apa itu? Saya nggak usah ngomong berkali-kali lah, ini sulit banget. Adalah kegiatan di mana semua produk beragi, yaitu yang disebut Maths, disingkirkan dari rumah untuk mengikuti perintah hanya makan roti tak beragi nantinya. Tapi pencarian dan penyingkiran produk-produk itu sudah dimulai. Ragi harus disingkirkan dari rumah mereka untuk memasuki hari raya Passover dan hari raya roti tak beragi itu sendiri. Siapa tahu ragi? Katakan ragi. Ragi bukan sagi. Ya kan? Pastikan sagi tidak beragi. Di hari raya Purim menjadi kepekaan dan peringatan mereka akan kegelapan yang dikalahkan.
Dan sesudah itu mereka mulai memusatkan pikiran. Tahu pikiran kan? Pikiran mereka untuk melihat ke rumah mereka dan membuang ragi yang masih tersimpan di dalamnya. Seperti halnya yang dituliskan di kitab Keluaran 12 ayat 15 ini yang barusan kita baca Bapak Ibu Saudara. Tuhan memerintahkan hal ini menjadi bagian dari Passover itu sendiri. Dikatakan hari pertama pun kamu buang segala ragi. Dari mana? Dari rumahmu. Kalau kamu sadari di Alkitabmu Bapak Ibu Saudara, ini sebelum masuk Hari Raya Roti Tak Beragi, tetapi masih menjadi bagian dari Passover itu juga. Jadi makanya saya bilang tadi seperti bersamaan, seperti satu kesatuan ya. Nggak bisa dipisahkan. Jadi sangat penting untuk mereka pada masa persiapan atau masa kedatangan Passover, mereka mulai mencari, mulai melakukan pembersihan rumah mereka, mulai bersih-bersih tempat kediaman mereka, Bapak Ibu Saudara. Poin pertama untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, di mana atau di masa penantian Passover, kita harus melakukan pembersihan rumah kita. Pembersihan dari ragi yang masih tersimpan di dalam rumah kita. Ada lagunya tuh, rumah kita. Rumah kita sendiri. Ya, itu lagunya, ya kan? Rumah kita. Ya, kita akan lihat lebih dalam di ayat 19-nya Bapak Ibu Saudara di pasal yang sama. Dikatakan ini. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Hal ini begitu penting untuk dan harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena apabila masih ditemukan ragi yang dinikmati oleh orang itu harus disingkirkan. Harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Harus dilenyapkan dari antara umat Tuhan, jemaah Israel. Mereka tidak boleh lagi menjadi bagian dari umat Tuhan itu. Di zaman Israel modern saat ini, Bapak Ibu Saudara, pembersihan ragi ini bahkan mereka mulai beberapa minggu sebelum Passover. Karena bagi mereka hal ini penting dan mereka mau memastikan benar-benar bahwa waktu mereka masuk Passover sudah tidak ada lagi di dalam rumah mereka. Sekali lagi di ayat ini juga dikatakan bahwa tidak boleh ada ragi di dalam rumahmu. Katakan rumah. Rumah Bapak Ibu Saudara bisa menggambarkan dua sisi, dua hal. Yang pertama literally rumah. Rumah alias juga bisa juga rumah tangga. Bukan rumahnya tetangga. Rumah tangga. Secara tempat yaitu rumah fisik kita dan keluarga yang tinggal di dalamnya yang kita miliki. Kedua, rumah juga adalah gambaran dari kehidupan, dari hidup, katakan hidup. Dari hidupmu, seluruh kehidupan yang kamu miliki dan yang kamu hidupi itu setiap hari itu. Itulah juga rumah. Kalau kita lihat di kehidupan kita sekarang Bapak Ibu Saudara. Setiap kita di ruangan ini memiliki dua elemen ini, betul? Kita punya rumah, kita punya rumah tangga, kita juga punya kehidupan. Atau ada yang punya kehidupan tapi nggak punya rumah di sini. Setiap kita bagian dari suatu rumah, bahkan yang single pun juga ada guys house, ada girls house, ya kan? Rumah. Dan juga setiap kita memiliki kehidupan yang kamu jalani setiap hari, termasuk yang ada di dalam sini. Sehingga di seluruh pengajaran ini,
Bapak Ibu Saudara, renungkanlah dan selidiki kondisi rumahmu, rumah tanggamu, dan juga kehidupan pribadimu. Katakan rumah dan hidup. Yang pertama perlu direnungkan, kalau Tuhan mau umatnya menyingkirkan ragi dari rumah, berarti Tuhan mau rumahmu, rumah tanggamu, kehidupanmu bebas dari ragi. Masalahnya ragi dari rumah dan hidup tidak bisa dihilangkan begitu saja kecuali kamu mulai mencarinya dan memutuskan untuk membuangnya. Berikat Hamed adalah keputusan dan tindakan untuk membersihkan ragi karena mereka sadar bahwa ini penting untuk rumah dan hidup mereka. Kita lanjut ke pasal berikutnya, pasal 13 di kitab Keluaran ayat 7. Untuk sedikit memperlebar dan memperdalam apa yang kita mau bicarakan hari ini. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat daripadamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Di ayat sebelumnya yang kita baca, kita lihat bahwa rumah dan hidup kita harus bersih dari ragi, betul? Nah, di ayat ini ditambahin oleh Tuhan bahwa ragi ini, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Nah, di dalam terjemahan lain juga dikatakan adalah semua area teritorimu. Jadi ini berkepanjangan Bapak Ibu Saudara. Ini bukan aspek, ini membuat aspek cakupan yang kita mau bersihkan makin luas lagi. Dengan spesifik Tuhan, yang Tuhan maksud untuk Israel adalah memastikan semua area yang Tuhan sudah beri untuk mereka, semua aspek area hidup mereka yang Tuhan sudah karuniakan untuk mereka juga harus dipastikan bersih dari ragi. Bisakah kamu berpikir, coba bayangkan beberapa area yang Tuhan sudah beri ke hidupmu? Beberapa aspek yang Tuhan sudah beri ke hidupmu. Mungkin area usaha, bisnis, pekerjaan, ya studi, perkuliahanmu, keuangan, semua area yang Tuhan udah anugerahkan dalam hidupmu. Untuk saya, ini terdengar musim kerja keras. Musim di mana saya harus kerja keras untuk memastikan tidak ada ragi baik di rumah, baik di hidup saya dan di dalam semua aspek yang kita kerjakan. Bisa kamu mulai memikirkan area-area apa saja yang kamu miliki? Coba pikirkan pelan-pelan. Coba taruh tangannya di sini dan pikirkan. Kita ambil kehidupan dulu. Ya. Pertanyaan yang sederhana mulai muncul bahwa untuk apa semua ini? Ya kan? Kenapa ragi harus disingkirkan? Mengapa rumah, hidup, dan aspek hidup kita ini harus bersih dari ragi? Kita lihat di 1 Korintus Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 5 yang sudah dapat katakan amin. Jadi paham yang sedang saya bicarakan bukan hari raya roti tak beraginya, tetapi sebelum itu yang mereka lakukan.
Ayat 7, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Kenapa ragi harus disingkirkan? Dan mengapa rumah hidup dan aspek hidup kita harus bersih dari ragi? Ini jawabannya, agar kita dapat merayakan hari raya Tuhan di dalam kemurnian dan kebenaran. Kita nggak mau merayakan Paskah hanya merayakan kayak hari nasional saja. Agar kita dapat merayakan perayaan di dalam kemurnian, kita perlu melakukan persiapan, yaitu pembersihan itu sendiri. Sehingga Paulus pun katakan, buanglah, dikatakan di ayat ini. Buanglah. Bagi saya ini terdengar sebagai kata tindakan, betul? Buang. Harus bertindak. Kata ajakan yang keras untuk melakukan sesuatu. Buanglah. Saya katakan sekali lagi, pembuangan ragi harus dilakukan agar kita dapat menikmati hari raya bersama Kristus di dalam kemurnian dan kebenaran. Predikat Hametz menunjukkan kepada kita bahwa kemurnian dan kebenaran tidak tercapai tanpa tindakan pemurnian itu. Maksudnya adalah tidak satupun kita dapat menjadi kudus tanpa adanya tindakan untuk menguduskan diri. Kalau gitu, berarti kita perlu lihat apa yang harus kita bersihkan dari rumah dan hidup kita ini. Siapa yang mau bersih-bersih? Siapa yang mau membersihkan rumah mulai hari ini? Kita lihat apa yang harus kita bersihkan dulu dong. Gitu. Jangan semua hal kita buang. Repot. Kadang tahu kalau bersih-bersih tiba-tiba hal yang lagi disimpan dibuang. Iya kan? Nah, di sini mulai teoritis sedikit. Oke. Hametz atau ejaannya adalah chametz tidak hanya dikenal sebagai ragi, tetapi juga termasuk seluruh kelompok makanan yang beragi. Chametz juga dipakai untuk menyebut roti beragi. Sedangkan ada juga makanan atau roti yang tidak beragi yang disebut apa? Matzah. Matzah adalah roti yang tidak beragi, yang tidak sama sekali dibuat dengan ragi. Bahkan lebih seringnya hanya dibuat dari gandum dan air saja. Kadang ada MSG dikit mungkin. Karena Tuhan bilang bukan roti tak ber-MSG. Roti tak beragi. Ya. Di dalam proses pembuatannya Bapak Ibu Saudara, keduanya antara chametz sama matzah itu sama-sama memiliki perubahan bentuk. Keduanya berasal dari gandum. Dan di akhir dari proses itu, keduanya berubah bentuknya. Tetapi ada perbedaan nih. Ada perbedaan antara keduanya di dalam proses itu. Chametz, catat baik-baik, mengalami perubahan bentuk. Tetapi perubahan bentuk yang dikarenakan oleh fermentasi. Tahu fermentasi? Artinya, ya ada perubahan, tetapi perubahan yang karena adanya pembusukan. Tanda-tandanya saat adanya proses dengan api, dengan panas, membuat roti itu naik dan mengembang. Ya kan?
Pernah buat roti pakai ragi? Gitu. Begitu ada panas, begitu ada api dia mengembang. Chametz adalah roti beragi, adalah gambaran dari kemegahan diri dan kesombongan. Roti beragi adalah gambaran hidup yang memiliki ragi, itu yaitu kesombongan yang begitu melewati panas dan api, malah itu yang dimegahkan, dirinya sendiri yang dikembangkan. Saat ada api, ada panas, respon hidupnya malah mengembangkan diri, membesarkan diri, mengandalkan diri sendiri, ya kan? Karena memang di dalam dirinya ada ragi itu, yaitu kesombongannya. Sedangkan matzah, roti tak beragi, juga mengalami perubahan bentuk waktu dimasak. Saat ada api, ada panas, matzah malah tambah flat dan simple. Matzah adalah representasi dari kerendahan hati di dalam proses, yang kemudian menghasilkan bentuk yang begitu sederhana. Katakan sederhana. Sederhana. Catat ini, kehidupan yang sederhana itu lahir dari hidup yang rendah hati di dalam proses. Kehidupan yang sederhana itu lahir dari kerendahan hati waktu melewati api dan panas hidup ini. Kadang ini sering terjadi. Ada orang yang ingin jadi sederhana sehingga dia mencoba untuk menjual apapun yang dia miliki dan berubah drastis dalam hidupnya. Satu hal yang saya sadari dari pembelajaran ini, bahwa kesederhanaan hidup tidak bisa dibuat-buat. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana bukan berarti tidak punya apa-apa. Karena kesederhanaan yang sesungguhnya hanyalah lahir dari kerendahan hati yang bukan kemauan diri sendiri. Kesederhanaan adalah hasil dari hidup yang tidak memiliki ragi, yang adalah kesombongan itu. Secara singkat Bapak Ibu Saudara, simpulan dari semua tetek bengek tadi itu, Chametz mengembangkan diri saat ada api dan panas. Sedangkan matzah saat ada api dan panas dia makin simpel dan makin sederhana. Yang membedakan hanyalah ragi. Ada raginya atau tidak. Ada kesombongan atau tidak. Ada kesombongan atau kerendahan hati di dalamnya. Kalau kita kembali kepada Passover dan perikat Chametz tadi Bapak Ibu Saudara, berarti apa yang perlu kita cari di rumah kita? Apa yang perlu kita cari? Apa yang kita perlu bersihkan dari rumah kita? Apa yang kita perlu buang dari hidup ini? Adalah ragi, yang adalah kesombongan hidup. Yang perlu dibuang adalah apa? Sombong. Hati-hati kalau sombong sekali, ya kan? Sangat bisa dilihat bahwa Tuhan mau umatnya memasuki dan ada di dalam Paskah dalam kesederhanaan karena kerendahan hati itu. Tadi udah ada pengumumannya tuh Passover. Jadi kita mau lakukan ini, oke? Suatu yang lain Bapak Ibu Saudara, Yakobus 4 ayat 6. Sudah dapat katakan amin? Catatan saja, banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak suka dan Tuhan benci, bahkan menentang orang-orang yang ada di dalam kesombongan. Ini adalah salah satunya ayat ini. Tapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ya katakan, Tuhan menentang orang yang congkak,
yang somse, yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya jelas kan di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau yang sombong-sombong. Tuhan tidak mau kesombongan itu, termasuk juga tidak suka orang yang sombong. Tidak hanya sifat sombongnya, tapi orang yang sombong Tuhan tidak suka juga. Lihat hal ini, saya punya gambar di sini. Udah keluar? Belum? Tara? Oke, belum. Iya. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bicara tentang Chametz dan Matzah, betul? Artinya adalah, ini kata Ibraninya, seperti itu tulisannya. Dan ini tadi saya bilang Chametz, di hurufnya ada perbedaan terletak di huruf Chet pada Chametz dan He di dalam Matzah yang saya warnai merah itu. Bahayanya adalah ini, Chet adalah huruf yang tertutup dia. Dari bentuknya teman-teman bisa lihat langsung tertutup. Ya, melambangkan penyempitan, penyumbatan spiritual. Ingat hal ini, kesombongan akan menyebabkan penyumbatan. Sedangkan He dalam Matzah itu terbuka, ada pembukanya dikit. Kalau teman-teman lihat di huruf yang merah di bagian Matzah itu, ya. Ini melambangkan keluasan kehadiran ilahi dan kebebasan spiritual itu. Perbedaan halus banget, dikit banget. Perbedaan tipis sekali. Mengajarkan bahwa satu perubahan kecil, bahkan sesuatu yang mungkin tidak begitu dianggap penting, adalah perbedaan yang akan membuat dampak besar pada hasil akhirnya. Ya kan? Paulus katakan di 1 Korintus 5 ayat 6, dikatakan kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sedikit aja. Halus banget perbedaannya. Tapi itu bisa menghancurkan sesuatu pada akhirnya juga. Ini bukan tentang seberapa besar dan seberapa banyaknya ragi di hidupmu. Masalah ragi adalah ragi, itu masalahnya. Walaupun sedikit, tetap saja akan mempengaruhi hasil akhir dari roti itu. Selama pengajaran ini, kau mungkin mulai menemukan sisi hidupmu yang masih ada pada kesombongan. Dan kau mulai kompromi untuk menyimpannya. Sedikit mungkin nggak apa-apa di aspek ini aja. Sekali lagi saya katakan, ini bukan tentang seberapa besar dan seberapa banyak ragi di hidupmu. Walaupun sedikit tetap akan mempengaruhi hasil akhir dari hidupmu. Bahkan Yakobus baru saja katakan kepada kita, Tuhan benci orang yang sombong. Memilih kerendahan hati daripada kesombongan akan mengubah ketidakmurnianmu menjadi kesucian hidup. Bisa mengerti? Coba lihat kanan kirinya, kok kayaknya lihat matanya benar-benar ngerti nggak maksud saya? Memilih kerendahan hati daripada kesombongan akan mengubah ketidakmurnian menjadi kesucian. Jadi ini adalah tindakan, ini adalah pilihan. Bapak Ibu Saudara, kita ke Galatia 5. Ayat 7 sampai 9. Dahulu kau berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu?
sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Dengarin baik-baik ayat ini. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menggamiri seluruh adonan. Ayat ini adalah bagian dari tulisan Paulus terhadap jemaat Galatia. Karena adanya pertikaian yang terjadi antara mereka. Ada satu yang mengharuskan yang lainnya untuk sunat. Karena yang bersunat merasa lebih benar dan diselamatkan daripada yang tidak sunat. Hati-hati yang gak sunat. Ya. Ada yang satu mengharuskan, satunya membujuk, ya kan. Sebenarnya yang saya sedang bicarakan ini bukanlah ragi yang kau miliki semenjak sebelum kamu menerima Tuhan Yesus jadi Tuhan. Saya percaya yang sedang Tuhan bongkar hari ini untuk kita adalah kesombongan yang sedang menjangkit kita saat kita sudah bertumbuh. Kesombongan yang timbul setelah kita mencapai pertumbuhan rohani tertentu. Kesombongan yang muncul waktu kita mulai tahu lebih banyak ayat dan mengerti banyak hal daripada sebelumnya. Paulus katakan di sini, dahulu kamu berlomba dengan baik. Artinya tadinya mereka benar-benar bertumbuh dengan baik. Ya kan? Tetapi mulai ada penghalang bagi pertumbuhan mereka untuk mereka bisa tumbuh lebih lagi. Apa itu? Kesombongan itu, ragi itu. Yang satu bermegah di dalam sunat menyalahkan sama untuk mereka yang tidak sunat. Tanda dari kesombongan adalah adanya saling menghakimi. Ini yang terjadi di dalam jemaat Galatia. Poin yang perlu diingat di sini, ragi bisa menjangkit hidupmu kapan aja. Kesombongan bukan sesuatu yang hanya ada di masa lalu. Seperti masa sebelum kau mengenal Kristus mungkin gitu. Tetapi kesombongan juga dapat menyangkit kamu yang sudah berlomba dengan baik, sudah berjuang untuk pertumbuhan rohanimu selama ini. Faktanya, saya sadar kenapa Tuhan mau Berikat Jamets ini dilakukan setiap tahun. Karena siapapun di titik pertumbuhan manapun akan rentan untuk terserang ragi lagi. Bersih-bersihnya harus setiap tahun. Tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu bersih dari kesombongan. Maka dari itu kita harus rajin-rajin untuk membersihkannya. Khususnya membersihkan ragi ini sebelum masuk ke hari rayanya Tuhan. Saya selalu katakan pencapaian hidup dapat menjadi bumerang bagi hidup kita sendiri. Karena kadang kita mencuri kemuliaan Tuhan di dalam pencapaian itu. Saat proses pencapaiannya kita berserah penuh sama Tuhan, pada Tuhan dengan kerendahan hati. Tapi waktu kita sudah mencapai situ kadang kita bumbui sedikit dengan cerita akan usaha kita, ego kita. Kita taruh sedikit deh nama kita di credit title cerita itu. Yes, memang kita harus melakukan sesuatu, tapi kasih karunia Tuhan yang menguatkan kita untuk melakukannya. Puji Tuhan kalau kamu terus bertumbuh sampai hari ini. Amin. Tapi hati-hati pertumbuhanmu itu jangan sampai menjadi alasan untuk kamu menyombongkan diri daripada yang lain. Mari kita pastikan rumah kita. Mari kita pastikan hidup kita harus terus murni dan benar. Karena kita mau menikmati hari raya Tuhan di dalam kemurnian dan kebenaran. Sudah banyak yang mau bersih-bersih rumah hari ini. Mau bersih-bersih rumah? Mari kita ke Mazmur 139. Ayat 1 sampai 6. Bayangkan pertama
kali Berikat Zamet ini harus dilakukan. Waktu mereka masih di Mesir, sebelum mereka keluar dari Mesir. Karena pertama kali mereka pasti punya banyak ragi di rumahnya. Dan mungkin beberapa hari mereka perlu untuk menyingkirkan hal ini. Di dalam budaya Berikat Zamet, ini dilakukan dengan lilin, Bapak Ibu Saudara. Untuk mencari raginya. Ini mengisyaratkan bahwa pencarian dan menyelidiki diri untuk menemukan ragi itu harus dilakukan dengan terang. Di ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh aku pada tanganmu ke atas. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tak sanggup aku mencapainya. Sampai situ dulu, nanti saya lanjutin. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang. Tuh. Arti dari mencari ragi dengan terang adalah menyadari bahwa biarkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita ini. Menyadari bahwa Tuhan mengenal betul isi hatimu, melihat betul segala sesuatu yang kamu lakukan, saat kamu berbaring, saat kamu berjalan, apapun yang keluar dari lidahmu, semuanya Tuhan ketahui. Dan biarkan Tuhan menyelidiki hidupmu sepenuhnya. Dan kemudian biar Tuhan juga memimpin kamu untuk membersihkannya. Di ayat 23-24 dikatakan ini. Selidikilah aku ya Tuhan, kenallah hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Daud tidak hanya membiarkan Tuhan menyelidiki hatinya, dia juga mau dipimpin Tuhan untuk berjalan kepada kekekalan itu. Artinya setelah kamu lihat apa yang busuk di hatimu, setelah kamu sadari, wah ternyata aku sombong, betul juga ya. Minta kepada Tuhan untuk memimpin kamu, menuntun kamu, mengeluarkan dan membuang ragi itu. Karena di dalam proses pembersihan rumah, menemukan ragi bukan goalnya. Tetapi membuang dan menyingkirkan adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau kamu mau punya rumah yang bersih, untuk masuk di Passover, carilah ragi itu dengan terang. Untuk lihat di mana kamu masih menyimpan raginya. Terkadang lupa kamu udah simpan tahun-tahunan. Dan mintalah pimpinan Tuhan untuk menyingkirkannya. Dari pengalaman pribadi, kesombongan bisa banyak bentuknya. Pengalaman saya sendiri banyak ragi yang Tuhan boleh izinkan saya buang. Termasuk salah satunya adalah dendam, ya kan? Alias tidak mau mengampuni atau tidak ada pengampunan. Kadang juga bentuk kesombongan itu adalah dengan bentuk tidak mau menerima bantuan dari orang lain. Atau juga merasa paling bisa, merasa paling ngerti dari semua orang. Ada yang pikiran tuh, kamu punya pikiran you better than other itu. Dan masih banyak lagi dalam bentuk kesombongan di hidup ini yang kita perlu Tuhan memperlihatkannya. Yang saya kadang gak sadar, oh itu sombong ya. Gitu. Saya percaya satu hal, terang akan selalu membawa kamu kepada kehidupan. Apapun yang terang itu perlihatkan, kamu bersihkan akan membawa kehidupan kepada hidupmu juga. Saya percaya kamu mau punya pertumbuhan yang tidak berhenti. Betul? Ragi yang bisa menghalangimu untuk terus bertumbuh harus dibersihkan. Yuk bersih-bersih rumah. Bersih-bersih hidup kita. Kita mau pastikan semuanya bersih, Bapak Ibu Saudara.
Ayat terakhir untuk hari ini Bapak Ibu Saudara di 1 Petrus 5. Ayat 5 sampai 6. Saya nggak banyak-banyak hari ini karena ini harus dipraktekkan saja. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua. Ini yang saya suka, saya garis bawahi berikutnya. Rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau kita sadari Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita pelajari adalah suatu proses tindakan. Tindakan di mana kamu perlu buang samets dan dilanjutkan dengan memakan matzah. Artinya buang kesombongan adalah tahap awalnya. Harus dilanjutkan dengan embrace kerendahan hati itu. Mulai mengambil kerendahan hati itu. Ini adalah keputusan untuk membuang kesombongan dan mengambil rupa kerendahan hati itu. Yes, terang membantu kamu untuk menemukan ragi dan membuangnya. Tetapi mengambil rupa kerendahan hati juga harus dilakukan. Memilih untuk bertindak rendah hati. Saya suka bagaimana Petrus menyinggung tentang kesombongan dan kerendahan hati di sini. Kenapa? Karena fokus dia ada pada kerendahan hati dan kesombongan di antara jemaat Tuhan. Antara kita. Kadang itu yang terlupakan. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, tapi paling tinggi di antara saudara-saudara kita. Ya kan? Di antara orang-orang, di antara jemaat, di antara tubuh Kristus itu. Maksudnya adalah kesombongan atau kerendahan hati itu terlihat di dalam hubunganmu sama saudara yang duduk di kanan kirimu dan depan belakangmu ini. Tidak satu pun yang bisa rendah hati di hadapan Tuhan tanpa terlihat juga hidupnya rendah hati terhadap orang lain. Coba lihat kanan kiri. Di hadapan orang-orang itulah kamu juga harus rendah hati. Kesombongan harus dibuang dan harus mulai ambil kerendahan hati itu. Petrus katakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dia katakan, saya katakan sekali lagi, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Mengubah samets menjadi matzah di dalam diri kita, itu yang mau kita lakukan mulai hari ini. Samets dan matzah bukan sekedar makanan. Keduanya mewakili dua kondisi kesadaran hidup. Paskah mengajak kita untuk beralih dari kehidupan yang berpusat dari ego kita, yaitu samets itu sendiri, ke kondisi hubungan ilahi di dalam kerendahan hati pada orang lain dan Tuhan. Dengan menyingkirkan jamet secara spiritual ada kesombongan, ada kenegatifan, ada keterbatasan pertumbuhan kita harus dilepaskan dan mengambil rupa ilahi yaitu kerendahan hati di antara kita. Pada akhirnya kita dapat menikmati hari raya Tuhan di dalam kerendahan hati. Rumah ini sagi harus bersih dari ragi. Amin. Amin. Rumah ini sagi harus bersih dari ragi. Kita mau pastikan kesombongan tidak tersimpan di antara kita. Di antara rumah ini. Itu bisa dicapai hanya kalau setiap rumah tangga mulai bersih-bersih. Itu bisa dicapai kalau setiap pribadi, setiap hidup juga mulai bersih-bersih hidupnya. Karena itu akan membuat sagi juga bersih. Tugas kita hari ini sampai Passover berapa minggu depan, kita harus bersih-bersih. Amin. Bersih-bersih. Itu aja pesan hari ini. Bersih-bersih. Ya, harus rajin.
kita mau bersih-bersih bersama. Kalau setiap hidup bersih-bersih, setiap rumah tangga bersih-bersih, Sagi bersih. Dari ragi itu. Itulah firman Tuhan kita hari ini. Ini adalah firman Tuhan yang bentuknya tindakan, yang saya harap kita semua ambil tindakan di dalam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh memberikan keteguhan hati kami Tuhan. Dan pengampunan akan hidup kami yang kadang kami tidak merasa ada di dalam kesombongan itu. Kami mau Engkau Tuhan terang-Mu yang membantu kami melihat apakah ada kesombongan di dalam hidup kami. Bantu kami untuk mencari dan bersih-bersih hidup kami hari ini. Untuk melihat bahwa kadang kami nggak sadar ada di dalam situ. Karena tujuan kami dan kerinduan kami cuma satu. Berdiri di hari rayamu dalam kemurnian dan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba mau berdoa untuk setiap orang di dalam ruangan ini. Dan Engkau pimpin untuk melakukan pembersihan hidupnya dari ragi. Dan mempersiapkan diri untuk menikmati hari raya bersama Engkau. Terima kasih Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.